Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang pengelolaan pendokumentasian. Daftar isi. Yang pertama ada isi pendokumentasian. Yang kedua, jenis pendokumentasian. Yang ketiga, prinsip pendokumentasian. Yang keempat adalah proses pendokumentasian. Anggota kelompoknya yang pertama Kirena Suci Nurdinda, yang kedua Maha Asmarani, yang ketiga Meriana, yang keempat Neva Narahmadanti, dan yang terakhir yaitu Nur Hayati. Baiklah, kita akan masuk ke pokok pembahasan. A. Isi pendokumentasian. Rekam medis sebagai bagian dari sistem pengumpulan data, memiliki aturan yang berlaku dalam penulisan, samping aturan tentang yang ada dalam rekam medis. Isi rekam medis ada dua macam. Yang pertama yaitu berisi catatan yang merupakan uraian rekam identitas pasien, pemeriksaan pasien, diagnosa, pengobatan, serta tindakan dan pelayanan yang dilakukan dokter maupun tenaga kesehatan lain sesuai dengan kompetensinya. Kemudian yang kedua adalah dokumen yang merupakan kelengkapan dari catatan tersebut seperti foto ronsen, hasil laboratorium, dan keterangan lain sesuai dengan kompetensi keilmuannya. B. Jenis pendokumentasian. Berdasarkan perkembangan dokumentasi memiliki dua jenis, yaitu konvensional dan elektronik. Jenis konvensional merupakan jenis yang masih banyak dipergunakan di setiap rumah sakit seperti pencatatan secara langsung oleh tenaga kesehatan. Jenis elektronik merupakan sistem pencatatan informasi dengan menggunakan peralatan yang modern seperti komputer atau alat elektronik lainnya. Proses pengelolaan pendokumentasian ada tiga. Yang pertama, pencatatan merupakan bentuk pendokumentasian segala informasi medis seorang pasien ke dalam rekam medis. Pencatatan memuat data yang akan menjadi bahan informasi. Selanjutnya yang kedua ada pengolahan. Dari hasil pencatatan kemudian dilakukan pengolahan, yakni semua bentuk catatan, baik dari hasil rekapitulasi harian maupun lembaran formulir rekam medis, yang selanjutnya dipakai sebagai bahan laporan rumah sakit. Selanjutnya yang ketiga ada penyimpanan. Setelah diolah, kemudian dilakukan penyimpanan dalam penyelenggaraan rekam medis. Cara sentralisasi dengan cara menyimpan rekam medis seorang pasien, dan cara desentralisasi dengan yaitu proses pemisahan antara rekam medis poliklinik dan rekam medis pasien selama dirawat. Selanjutnya yaitu prinsip pencatatan dalam pendokumentasian. Yang pertama, catat secara tepat. Tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensinya harus melakukan pencatatan dalam waktu secepat mungkin dengan pelaksana observasi dan pemberian tindakan secara tepat. Yang kedua, hindari pencatatan dengan sistem blok. Kebiasaan mencatat semua informasi pasien dalam satu waktu atau dikenal sistem blok memiliki banyak kelemahan, seperti kehilangan banyak informasi, tidak akurat, dan waktu pencatatan tidak terstruktur. Selanjutnya yang ketiga, catat segera setelah pemberian tindakan. Pencatatan dalam pendokumentasian seharusnya dilakukan setelah pemberian tindakan pada pasien. Yang keempat, isi bagian format pencatatan yang masih kosong. Pencatatan harus ditulis selengkap mungkin untuk menghindari munculnya pertanyaan seperti sudahkah data diperoleh atau dikaji, untuk menghindari interpretasi dalam pencatatan yang kosong. Jadi, kesimpulannya yaitu pengelolaan pendokumentasian yang efektif merupakan elemen penting dalam mendukung kelancaran operasional dalam pengambilan keputusan di sebuah organisasi. Dokumentasi yang terorganisir dengan baik dapat mempercepat akses informasi,
dan juga meminimalisir resiko kesalahan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Terima kasih.